Pernahkah kamu membayangkan ada seseorang yang begitu terobsesi denganmu, sampai-sampai dia rela mendatangi seorang dukun bayaran hanya untuk bertanya tentang kamu, hanya untuk menunjukkan fotomu dan berharap mendapat jawaban? Dan ketika fotomu diletakkan di atas meja ritual itu, sang dukun hanya bisa terdiam. Lalu dia berkata, "Fotonya kamu, punya aura tak biasa." Dan malam itu, suasana jadi berubah. Lilin-lilin bergetar, dan energi yang terbangun membawa pesan yang tak sembarangan. Hari ini, aku akan bacakan energinya, langsung dari kartu tarot. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema energi dukun bayaran bilang kepada seseorang yang membawa fotomu bahwa fotonya kamu punya aura tak biasa. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Six of Pentacles. Dan disinilah semuanya bermula, menjadikan ini bukan sekadar sebuah kartu. Ini adalah sebuah gambaran mendalam tentang ketidakseimbangan emosi dan perasaan yang sedang terjadi. Kartu ini bukan kartu yang berbicara tentang cinta romantis atau kebahagiaan yang menyala, tetapi justru menggambarkan perasaan seseorang yang merasa telah memberi terlalu banyak kepada orang lain, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia harapkan kembali, menciptakan rasa frustasi dan ketidakpuasan yang mengganggu. Orang yang membawa fotomu ke dukun itu datang dengan membawa harapan yang syarat akan tujuan, bahwa semesta bisa mengembalikan apa yang dia anggap hilang, seperti hati yang penuh rasa kasih itu. Tapi kenyataannya, kamu tidak pernah meminta apapun darinya. Kamu tidak pernah berhutang padanya atau merasa terlilit oleh utang budi. Namun dia merasa seolah kamu harus tahu dan mengerti, seperti kamu harus mengembalikan sesuatu. Entah itu perasaan yang dia harapkan, entah itu waktu yang hilang, ataupun harapan yang mungkin dia anggap sebagai kewajiban untuk dipenuhi. Dan itu membuat energi di antara kalian menjadi berat dan tidak seimbang. Rasanya tidak adil. Seolah kamu dipaksa untuk menebus sesuatu yang bukan tanggung jawabmu untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Lalu muncullah King of Cups, sosok yang terlihat sangat tenang di permukaan, sangat terkendali dan berwibawa. Tetapi justru disitulah letak bahayanya. Karena apa yang tersembunyi di bawah kendali tenang itu adalah badai yang mengamuk, penuh dengan perasaan yang dalam dan intens. Ini adalah seseorang yang memang mencintaimu. Iya, tetapi cintanya itu tidak sederhana. Tidak bisa direduksi menjadi sesuatu yang ringan atau asal-asalan. Ia menyayangimu dengan cara yang dalam, intens, dan penuh perhitungan. Dia ingin terlihat dewasa, stabil, dan bijaksana di hadapanmu, tetapi sebenarnya dia menyimpan terlalu banyak berat di dalam dirinya yang tidak bisa dia ungkapkan secara langsung. Dan ketika dia merasa kehilangan kendali atasmu, saat kamu menjauh, atau saat komunikasi di antara kalian terputus, maka dia mencoba cara lain untuk mengakses kamu. Hal ini bisa jadi melalui fotomu, melalui bantuan dukun yang dipercaya, atau bahkan melalui energi yang mistis dan sulit dipahami yang ia cari tanpa henti. Kemudian muncul Knight of Wands, membawa serta energi liar yang menggebu-gebu. Gairahnya membara dan sangat sulit dikendalikan, membuatnya bersikap impulsif dan tidak terduga. Dia bisa tiba-tiba menghubungi kamu dengan penuh semangat, hanya untuk kemudian menghilang seperti tidak pernah ada. Namun di balik semua itu, dia juga tidak benar-benar bisa pergi sepenuhnya. Ada sisi di dalam dirinya yang selalu tertarik padamu, terikat dengan erat oleh magnet kuat yang tidak bisa ia pahami. Kamu seperti magnet yang terus menarik perhatian dan rasa ingin tahunya. Gairah kamu, sorotan mata kamu, cara kamu membawa diri, semuanya menyala dan berbinar. Dia merasa tertarik bukan hanya secara emosional, tetapi juga fisik yang memikat. Dia ingin kamu ada di sampingnya,
Dia ingin berada dekat denganmu, tapi di sisi lain, dia juga takut terlalu dekat. Karena dia tahu, jika dia terlalu dekat padamu, dia bisa terbakar oleh apimu yang menarik, dan itu membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Saat Queen of Cups muncul, semuanya menjadi terang dan jelas. Ini adalah cerminan dari siapa dirimu yang sebenarnya. Sosok penyembuh yang selalu mendengarkan hati dan perasaan orang-orang di sekitarmu. Kamu penuh empati dan perasaanmu sangat dalam, tetapi tidak semua orang bisa menyelami lubuk hatimu yang begitu dalam. Kamu punya ketenangan yang membuat orang merasa aman dan nyaman saat bersamamu, tetapi kamu juga memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Kamu tidak lagi akan memberikan seluruh hatimu begitu saja kepada siapapun. Dan inilah yang membuatmu terasa sebagai oasis yang langka dan penuh daya tarik. Sosok yang datang ke dukun itu melihat kamu sebagai jawaban akan semua masalah hidupnya. Sebagai tempat berlindung yang dia cari di tengah badai yang mengamuk. Tetapi masalahnya, kamu tidak sedang menawarkan perlindungan yang dia butuhkan saat ini. Kamu hanya hidup sebagai dirimu yang otentik, tulus, dan intuitif. Mereka mengira kamu akan menyelamatkan mereka dari kekacauan yang mereka hadapi. Tetapi kamu bukan penyelamat. Kamu adalah cahaya yang harus dilewati, dan kadang, cahaya itu terlalu terang bagi mata yang belum bisa menerima. Three of Swords hadir sebagai pengingat akan luka lama yang masih membekas. Luka yang belum sembuh, energi patah hati yang mendalam, baik itu energi dari dirinya sendiri, atau bahkan energi yang ia proyeksikan padamu. Ada kehilangan yang dirasakan. Ada cemburu yang menggerogoti hati. Ada rasa tidak terima yang sulit dihadapi. Dia merasa kamu meninggalkan dia, atau tidak memilih dia. Hal ini menjadi luka yang berat baginya, dan tidak bisa dia sembuhkan sendiri. Jadi, dia mencari jawaban yang teramat dalam tentang semua ini. Lewat cara yang tidak biasa, melalui energi yang terjaga. Lewat spiritualitas yang kompleks dan tidak selalu bisa dipahami oleh orang di sekitarnya. Tapi meski dia berusaha berjuang, luka itu tetap berdarah. Dalam pikirannya, kamu adalah alasannya, yang mengikatkan segala rasa sakit dan kesedihan yang belum terpecahkan. Kemudian, datanglah Six of Swords, yang mewakili energi transisi yang ingin berpindah dari kekacauan menuju ketenangan yang didambakan. Namun tidak semua orang siap berpindah. Beberapa tetap terikat di masa lalu, meskipun mereka tahu masa itu sudah tidak sehat lagi untuk dipertahankan. Energi ini menunjukkan bahwa dia berusaha melepaskanmu dengan tulus. Tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Ada bagian dari dirinya yang masih terus menyimpan kenangan-kenangan indah yang berkaitan dengan saat-saat yang pernah kalian lalui bersama. Masih berharap meski samar, masih diam-diam berdoa agar kamu kembali, walau hanya sejenak untuk saling mengingat satu sama lain. Lalu King of Swords muncul di tengah-tengah perjalanan ini. Ini bukan cinta lembut yang diimpikan. Ini adalah cinta yang penuh strategi dan analisis. Penuh pikiran yang dalam dan terkadang penuh manipulasi yang cacat. Sosok ini ingin tahu semua tentang kamu, apa yang kamu pikirkan, siapa yang kamu dekatkan, mengapa kamu membuat keputusan seperti itu. Dia ingin tahu segala rahasiamu, ingin masuk ke dalam kepalamu, mencari cara untuk mengendalikan keadaan meskipun dari jauh. Dia menganalisis setiap gerakanmu, mengingat setiap kata yang kamu ucapkan dan menafsirkan tanda-tanda kecil yang tak terucap. Bahkan ekspresi wajahmu dalam foto yang mungkin terabadikan dalam benaknya. Dia baca, dia tebak, dia cari maknanya dengan penuh ketekunan. Karena dia tahu, kamu sulit ditebak, dan itu justru membuatnya semakin penasaran untuk memahami dirimu lebih dalam. Dan akhirnya, Eight of Swords muncul untuk menutup pembacaan dengan energi terjebak. Energi ini menggambarkan penjara tak terlihat yang membebani jiwamu serta rasa tidak bebas yang menyesakan. Tapi ini bukan karena kamu dikurung oleh orang lain. Ini karena dia yang terkurung oleh pikirannya sendiri tentang kamu. Dan ironisnya, mungkin kamu pun ikut merasakannya. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang membatasi kamu untuk benar-benar move on. Atau kamu merasa tidak nyaman akhir-akhir ini tanpa tahu apa penyebabnya. Bisa jadi,
karena dia masih terikat padamu secara energetik, meskipun kamu tidak menyadarinya. Dan kamu yang memiliki aura kuat, justru menjadi magnet bagi ketertarikan dan perhatian yang datang darinya. Bahkan ketika kamu tidak meminta, dia merasa perlu untuk berusaha untuk tetap terhubung denganmu. Kamu harus tahu, tidak semua energi yang datang ke hidupmu itu berasal dari kamu sendiri. Ada energi yang ditarik oleh pikiran orang lain, oleh obsesi yang terus-menerus mengganggu hatinya, oleh keinginan yang mendalam untuk mengerti kamu, untuk memiliki kamu, untuk menyentuh kamu, walau hanya lewat lamunan dalam mimpinya. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa jiwamu terasa berat, atau kamu lebih mudah lelah dari biasanya, atau mimpi-mimpi terasa terlalu nyata dan membingungkan. Bisa jadi itu karena aura kamu sedang ditarik oleh seseorang yang belum bisa melepaskan apa yang telah terbangun di antara kalian. Energi kamu memang tak biasa, bahkan mungkin dukun pun mengakuinya. Dan sekarang, kamu juga tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang tidak hanya mengingat wajahmu, tetapi masih mencoba menghubungi kamu melalui frekuensi energi yang tak terlihat. Dan mungkin di dalam hati mereka, dia belum siap untuk melepaskanmu sepenuhnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1155 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.